Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Del Komandel Gendewati, cucunya Eyang dan Sil Bringsel. Laki-laki Del Komandel Gendewati, cucunya Eyang yang laki-laki yang namanya Bringsel, itu selalu sejak usil. Kenapa engkau usil dengan eyangmu ini? Engkau belum tahu ketika eyangmu ini marah. Ketika marah engkau belum tahu. Ini ya, eyang hari ini marah padamu. Apa yang akan terjadi nanti? Berapa hari kemudian terjadi padamu? Sil Bringsel, cucunya eyang. Eyang kau tuduh pengikut ini, pengikut itu. Pengikut utusan ini, pengikut utusan itu. Aneh kamu. Eyang ini pengikut eyang sendiri. Eyang mengikuti eyang sendiri. Ya, bukan pengikut siapa-siapa. Eyang ini hanya berbicara kepadamu, mencoba menasihati. Bagaimana sih ketika orang tua kepada cucunya menasihati? Boleh nggak kira-kira? Ya bebas dong berekspresi menasihati. Ketika engkau tidak cocok, yang lain mendengarkan, kenapa yang lain harus menghukum eyang? Kenapa? Eyang melarang Del Komandel Gendewati bergaul dengan Sil Bringsel. Sil Bringsel kelihatannya di depan orang banyak itu baik, ya, rajin dan taat, dekat dengan Sang Maha kelihatannya. Tetapi eyang itu kan selalu mengikuti dari belakang, mengikuti, mengintip apa yang dilakukan Sil Bringsel. Ternyata dia lebih porno daripada namanya. Ya, mirip namanya dengan sesuatu yang tidak baik. Lebih porno. Ketika lebih porno, eyang melarang. Ketika eyang melarang, Del Komandel ya terserah eyang dong. Del Komandel kan cucunya eyang. Terserah eyang nasihatin Del Komandel apapun itu. Nah, kalau Del Komandel tersesat, yang susah kan bukan kalian-kalian. Ya, yang tersusah kan eyang. Nah, yang susah eyang. Karena Del Komandel tercipta dari imajinasinya eyang. Pertarungan batin eyang tentang sisi baik Del Komandel dan sisi jelek Sil Bringsel. Tapi kadang sisi baik Del Komandel berubah menjadi sisi jelek Sil Bringsel, dan Sil Bringsel menjadi Del Komandel menjadi Sil Bringsel. Itulah yang terjadi kenyataannya. Jangan berbicara tentang penciptaan. Pusing nanti. Kalau yang kau tanyakan adalah untuk apa kita dicipta? Nanti kalau yang nasihatin kamu, yang jawab bingung nanti kamu. Untuk apa yang sekarang yang jawab dari kedangkalan spiritual? Entah ini benar atau tidak. Dari kedangkalan spiritual yang kenapa kamu dicipta? Kenapa kita semua, kamu, aku, cucu-cucunya yang dicipta? Kenapa? Ya karena eyang menikmatinya. Menciptakanmu adalah kenikmatan. Setelah nikmat lahirlah kamu. Kan begitu. Kok kamu bertanya untuk apa? Ya tanya bapakmu sana sama ibumu untuk apa menciptakan kamu kalau nggak nikmat. Aneh. Selain itu selain itu yang mau jawab apa? Selain itu kamu itu sebagai pengurai, perusak, udah pembusukan, udah mau apa lagi? Pembusukan siapa? Pembusukan bumi alam semesta. Ya. Kok bisa yang ya lalat yang hijau
itu alat pembusukan buat tanaman buah-buahan. Itu lalat hijau yang gede kepalanya. Lalat yang hitam itu pembusukan daging, bangkai-bangkai, ya tikus, ya manusia dan semuanya. Lalu kenapa kok lalat bisa ada di dalam tubuh mereka? Terbang kok tahu? Bukan. Lalat masuk ke dalam buah, dimakan oleh hewan. Telurnya apakah mati? Tidak, selain selama panas badan suhu tubuhmu kau masih hidup, maka dia tidak menetas. Tapi ketika mati temperatur tubuhnya rendah, maka telur itu akan menetas dan menjadi apa? Cacing, set. Set dengan cacing beda. Set, tahu nggak set? Sebelum jadi lalat, sebelum terbang, sebelum punya kepakan sayap. Nah, itu. Ya sekarang coba kamu steril aja semua makananmu sampai nggak ada lalat itu menghinggap. Maka yang kamu namanya ya nggak makan makanan, nggak makan daging buangan itu ya nggak akan kamu rapuh. Ya, coba saja eksperimen, nggak makan makanan semua itu. Nggak bisa kamu menghindari lalat itu. Pengurai itu akan ada untuk menguraikan kamu. Tapi bagaimana mencegah pengurai itu? Ya sudah, makan getah-getah pohon aja. Pohon damar itu kamu makan, getah pohon pinus itu kamu makan. Nggak makan nasi, nggak makan apa, ya pastilah nanti nggak membusuk. Tapi pertanyaannya, bisa nggak getah-getah itu membunuh telur-telur supaya tidak menetas, atau membuat telur itu lengket paling tidak dan tidak menetas? Nah, kalau kamu gunanya buat apa? Ya merusak dunia, merusak bumi. Kamu kan pengurai juga, sama. Hewan gak bisa mengurai bumi, tumbuhan gak bisa mengurai bumi. Sudahlah, jangan berdebat tentang penciptaan. Dulu para pengagum pohon beringin berpindah menjadi pengagum batu. Itu pun gak marah, gak seperti saat ini ketika sudah menjadi pengkultus, pengagum manusia. Pengagum manusia marah pada pengagum batu, tetapi pengagum batu tidak marah kepada pengagum pohon beringin. Lihat saja, pecinta bonsai pohon beringin yang ornamental sama pecinta batu ake, apakah mereka berantem? Mereka mengkultuskan pohon beringin, mendewakan pohon beringin kecil karena ornamentalnya lucu. Ya, apalagi ketika membuat tumbuhan itu marah. Tumbuhan itu kan nggak bisa marah, tetapi dilengkuk-lengkuk supaya bisa kelihatan marah. Dan pengagum, pengkultus, pendewa batu ake berganti dari pohon beringin ke batu ake. Mereka nggak marah, nggak saling bermusuhan kok. Mereka nggak saling bermusuhan. Karena kenapa pengkultus manusia benci kepada pengkultus batu? Pendewa manusia yang mendewakan manusia benci terhadap seseorang yang mendewakan batu. Aneh kan? Makanya itu kamu itu terjebak dalam dunia matrix, dimensi keempat. Kamu mau bilang ini dimensi keberapa? 5, 6, 7. Ini dimensi keempat, matrix, dimana sudut pandang kamu itu harus luas. Nah, makanya ini kamu lihat dari sini kotak, kamu gini nggak kotak, matrix. Makanya lingga yoni, lingga dan yoni, yoni kotak. Lingga itu tugu yang tegak, tugu yang tegak. Nah itu bukan sembarang tugu, nak. Delku Mandil Gendewawati, cucunya Eyang. Ya, itu bukan sembarang tugu, nak, anakku, cucuku. Tugu itu, lingga itu, tugu itu. Kalau di tempat yang lain itu di dalamnya ada tatahan. Tatahan siapa? Tatahan seorang siwa.
Siwa adalah pelebur. Siwa berwarna biru, pelebur. Nah kamu itu apa enggak warnanya biru? Cahayamu ini di sini tuh. Cahayamu yang di sini itu apa warnanya enggak biru? Gasnya itu. Ya memang gas itu bisa berwarna-warni tergantung sinar matahari. Tapi apa enggak warnanya biru aslinya? Seperti siwa, pelebur. Kamu yang bisa meleburkan semuanya. Buktinya tumbuhan tidak bisa meleburkan, hewan tidak bisa meleburkan, dinosaurus sebesar gitu tidak bisa meleburkan, tapi kamu bisa meleburkan, merusak semuanya, menjadi pengurai pelapuk atas bumi ini. Kenapa yang kita menjadi pelapuk? Kenapa? Ya karena kamu pecahan dari cahaya-cahaya. Cahaya itu dulunya satu cahaya besar pecah menjadi kamu karena dia pengen merasakan sensasi menjadi bukan turun tapi muncul. Kalau turun itu dari langit harus pakai sayap, sedangkan di atas langit tidak ada udara. Sedangkan kinerja burung dengan sayapnya adalah mengepakkan angin baru dia bisa terbang. Ketika di luar atmosfer kamu tidak butuh sayap karena nggak ada udara. Coba tanya itu astronot yang udah pernah keluar dari luar angkasa, dari bumi itu, apakah butuh sayap untuk terbang? Ya, apakah butuh sayap untuk terbang? Nah, itu kenapa lingga itu ada seorang siwa di situ? Ya karena pelebur. Dan kenapa warnanya biru? Ya karena itu kamu sendiri. Kodenya itu loh, kodenya. Ya. Kodenya seperti itu. Dan kenapa di lehernya ada kalung ular? Yaitu egonya itu sudah ditundukkan sehingga menjadi sang maharaja, mahadewa. Itu ketika dia mengumpul, cahaya biru itu mengumpul jadi satu, jadilah dia mahadewa, dewa dari segala dewa. Kok bisa mahadewa yang? Ya kan pengen balik lagi menjadi utuh. Kalau dia utuh maka semua hancur. Ya, ketika sinar itu kembali utuh berarti semua harus hancur dong. Kan sinarnya kemana-mana nih, cahayanya ini masuk kemana-mana. Ketika hancur maka utuh. Ketika kamu menjadi perusak, pelebur atau apapun itu, ya sudah utuh sinarnya. Apakah sinar itu kepengen utuh nantinya? Ya kepengen. Ya kepengen. Cahaya itu kepengen utuh. Tapi sekarang belum utuh. Gitu loh. Itu menurut kedangkalan spiritual yang kedangkalan loh. Jangan kamu benci, nanti kamu benci, kamu marah-marah. Orang yang ini hanya dangkal. Ketika itu salah ya benarkan. Salahnya di mana? Benarkan. Gitu aja kok repot kamu itu sil pringsil. Ketika salah benarkan. Jawabanmu apa? Yang logika, yang masuk akal. Jangan nanti. Ya, kalau nanti ya yang sudah mati, kamu mati ya nanti kapan ketemunya? Umur kita itu terbatas. Dan kematian itu hanya dirasakan sekali. Itu pun gak bisa kembali dan bercerita. Jangan nanti. Ya paling gak itu mendekatilah 80% masuk akal, 90% masuk akal itu masih bisa diterima oleh Eyang. Ya, sil pringsil cucunya Eyang. Jangan marah-marah. Ya. Rahayu dari Timur Bengawan khusus buat Del Kumandil Jentewati, cucunya Eyang. Cermati, pahami, rasakan apa yang Eyang wajangkan kepadamu. Dan jangan kau hina Eyang Sabtu Palon.
Yang Sabto Palon adalah penjaga tanah Nusantara yang harus kau pegang teguh. Jika Nusantara tanpa Yang Sabto Palon, tanpa Samar atau Semar, orang yang jujur, orang yang baik, yang berbudi pekerti, yang mempunyai jiwa nasionalis yang baik, budi yang baik, maka ketika engkau kelaparan, ketika engkau kedinginan, ketika engkau terkena panas, jangan salahkan Pak Momong tanah Jawa. Mau kemana engkau? Pergi ke kutub utara sana. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.